No, cantik di sini, and no, saya senang to be here. And I came yesterday after a long travel, so I didn't see a lot. But like I said, I'm not. I hope to have maybe a day free, Coach Nova, to explore. But if else, yeah, maybe, and then to work hard, it's to train, and it's nice to be able to train in the stadium and to be here. It's an honor and a blessing. Nah, oke tonton, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Nah, kini saya akan membahasnya mengenai perkembangan ya. Di sini banyak sekali pemain-pemain timnas yang sudah melakukan training center. Namun kita ketahui beberapa hari ini ya ternyata kita mendapatkan sedikit musibah. Ya, kita ketahui seperti sosok Sandy Walsh harus menepi akibat cedera, dan juga beberapa pemain seperti sosok Zain Patinama, kemudian Jordi Amat yang di liganya masing-masing, Zain Patinama di Norwegia dan Jordi di Liga Malaysia, ternyata mendapatkan kabar buruk yakni harus cedera. Nah, saya akan membongkarnya dan juga bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dari pemain-pemain keturunan ini. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat merugikan tonton ya jika pemain-pemain keturunan ini tidak bisa tampil di Piala Asia dan juga khususnya di FIFA Matchday jika cederanya memang jangka panjang. Nah, namun saya coba menelisik dan mengulik semuanya, apakah pemain-pemain ini bisa tampil secepatnya di FIFA Matchday atau di event-event selanjutnya. Oke, di sini saya akan memulainya terlebih dahulu ke sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini teman-teman di hari kemarin ya ini mendapatkan kabar sangat tidak mengenakan. Dirinya harus cedera di bagian ankle kanan sehingga dirinya harus diperban waktu itu, dan memang ini menjadi hal yang sangat serius karena dari dokter itu tidak mengkonfirmasi secara langsung bagaimana yang terjadi dalam sosok Sandy Walsh ini. Namun ternyata tonton setelah saya telisik dan saya mendapatkan informasi dari orang dalam di sini mengatakan bahwa sebenarnya sosok Sandy Walsh ini masih cedera ringan. Artinya kemungkinan besar sosok Sandy Walsh ini masih bisa main saat melawan Palestina dan juga Argentina. Namun dari porsi latihan sepertinya Sandy Walsh belum bisa seperti pemain-pemain pada umumnya. Namun tidak masalah, kita doakan saja semoga dengan hal ini Sandy Walsh mampu untuk segera bangkit dan bisa bermain secara utuh di level timnas Indonesia. Karena kita ketahui ya, saya menurut pengalaman Sandy Walsh sebelum bergabung di TC kali ini, dirinya memang sangat tidak menyukai hal ini ya, yakni cedera. Mengapa demikian? Di FIFA Matchday bulan yang lalu ya, sebelumnya saat melawan Burundi itu Sandy Walsh gagal untuk mengikuti karena cedera, dan dia sudah semangat sekali untuk bergabung bersama timnas. Bahkan dia datang tepat waktu ya teman-teman, di tanggal 5 kemarin. Bahkan dia adalah pemain yang pertama kali latihan, dan asisten dari Sintayong, pelatih fisik pun mengatakan bahwa sebenarnya kapasitas kemudian fisik performa Sandy Walsh ini adalah pemain yang di atas rata-rata timnas yang mengikuti TC kali ini. Artinya segi fisik pemain ini sangat luar biasa, sedangkan pemain-pemain lain karena kita ketahui BRI Liga 1 juga libur harus kembali lagi ke nol dan mengembalikan fisik primanya. Oke, itu untuk sosok Sandy Walsh. Kemudian di sini ada sosok Jordi Amat. Jordi Amat ini ternyata teman-teman saya melihatnya dari beberapa kabar Johor Darul Takzim, dan saya juga sudah melihat bagaimana perkembangan terbaru. Ternyata di sini Jordi Amat pun juga mengatakan bahwa sebenarnya dia siap 100% untuk di FIFA Matchday. Namun banyak sekali yang mengatakan ini Jordi Amat ini hanya ingin menghibur supporter timnas Indonesia saja karena kecemasan tadi. Namun ini pun langsung dijelaskan oleh Bapak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Dia pun mengatakan bahwa sebenarnya sosok Jordi Amat ini sudah sembuh dan artinya dia akan membela timnas Indonesia secepatnya. Namun dikonfirmasi teman-teman, sebenarnya Jordi Amat ini masih memiliki satu pertandingan lagi bersama JDT. Awalnya dia ingin datang di tanggal 13, tentu karena persiapan itu juga pasti mepet. Ditambah lagi kita akan melawan Palestina itu di tanggal 14, jadi kurang lebih Jordi Amat ini akan datang di tanggal 11 sampai 12. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat kita tunggu. Karena apa? Sosok Jordi Amat ini akan menjadi benteng kokoh di back timnas Indonesia. Oke,
untuk Jordi Amat saya kira aman karena juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Bapak Sumarji, manajer timnas, bahwa dirinya juga sudah sembuh dari cedera kemarin ya, minggu kemarin. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada pemain lagi ya. Ya, kita ketahui memang minggu-minggu ini pemain harus berhati-hati dalam bermain karena memang kita melawan Palestina dan juga Argentina ini tidak main-main. Yakni sosok Sain Patinama di menit 79 saat di Liga Norwegia beberapa waktu yang lalu, Sain Patinama ini harus ditarik keluar teman-teman karena dirinya cedera, dan ini memang menjadi hal yang serius karena apa? Ketika Sain Patinama cedera, sama sekali dari pihak klub dan juga pihak Sain Patinama ini tidak memberikan kabar gembira. Namun sepertinya dengan pernyataan dari klub Viking FK yang mengatakan get well soon, artinya segera sembuh untuk seorang Sain Patinama, ini membuat kecemasan bagi pecinta sepak bola nasional. Namun kemarin juga teman-teman, saya mendapatkan informasi dari manajer timnas bahwa sebenarnya sosok Sain Patinama ini sudah berhasil teman-teman untuk sembuh dari pemulihan dan sudah melakukan recovery atas cederanya. Nah, ini teman-teman yang saya ingin bahas, bahwa sebenarnya kabar terbaru dari timnas adalah bagaimana pemain-pemain keturunan ini alhamdulillah bisa sembuh. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa apalagi saat ini seperti sosok Elkan Bagot, kemudian Mark Klok, kemudian Stefano Lillipali, Ivar Jenner, Rafael Struijk, para pemain-pemain keturunan itu sudah bergabung bersama timnas. Kita hanya tinggal menunggu saja pemain-pemain yang berada di Eropa dan juga pemain Persija Jakarta yang belum dilepas oleh klubnya. Nah, untuk sosok Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangkualam yang kemarin itu digadang-gadang akan menjadi persaingan yang sangat kuat antara Sandy Walsh dan juga Sain Patinama, kemudian persaingannya juga akan semakin meningkat. Ini pun langsung dibuktikan oleh kedua pemain lokal ini, antara Asnawi dan juga Arhan. Asnawi mampu tampil baik selama 90 menit bersama Jeonnam Dragons di laga terakhirnya ya. Kemudian Pratama Arhan ya mampu, sebenarnya ini adalah gol Pratama Arhan, namun karena terkena kepala dari pemain musuh sehingga own goal, sehingga Arhan hanya menjadikan dirinya sebagai assist. Nah, memang ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Lantaran apa? Pemain keturunan insya Allah semuanya bisa main tanpa adanya cedera. Kemudian pemain-pemain lokal semuanya juga fit dan juga komplit. Hanya saja Shin Taeyong sedikit mengeluhkan bagaimana fisik pemain-pemain yang memang semenjak libur ini kurang prima. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas fisik di antara waktu yang sudah mepet ini. Tentu ini akan menjadi PR besar bagi sosok Shin Taeyong. Kita tunggu bagaimana gebrakan selanjutnya dan kita berharap Indonesia bisa memenangkan laga saat melawan Palestina dan juga Argentina. Nah, itulah teman-teman kurang lebih kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Silahkan nanti jika kalian ada ide konten yang ingin admin bahas, silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian dengan skuad yang saat ini sudah ada, dengan cedera yang mungkin tidak ada lagi di timnas Indonesia? Apakah kalian yakin bahwa timnas Indonesia nanti bisa mengalahkan Palestina dan bisa mengimbangi juara dunia yakni Argentina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.